Lama tak jumpa jarang berkabar, rindu bertumpuk tak tertahan. Jadilah insan yang selalu sabar, orang sabar disayang Tuhan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita bertemu dalam renungan malam pada hari ini Rabu 10 Juni 2020. Mari kita belajar firman Tuhan dengan tekun dan memuliakan Tuhan. Baiklah saudara, mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama hidup kami hingga pada saat ini. Kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadikan kami anak-anak yang setia padamu menghadapi tantangan masa ini, tantangan yang berat yang ada di sekitar kami, dengan selalu berpegang pada tangan-Mu yang penuh kasih dan selalu memberikan kami perlindungan. Bapa, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi terang keselamatan kami untuk tetap berada pada kemuliaan-Mu yang menghidupkan dan membawa kami pada kehidupan yang kekal di surga kelak. Inilah doa dan permohonan kami Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudara, mari kita baca ayat-ayat yang menjadi pokok pembahasan kita pada renungan malam kali ini. Kita mulai dari Daniel 7 ayat 9-14. Firman Tuhan, sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kemudian Daniel 8 ayat 14 dan 26, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Berikutnya Wahyu 13 ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Yang terakhir, Daniel 9 ayat 24-27. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Tetapi di tengah-tengah kesulitan, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat, seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu,
tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Demikianlah ayat-ayat Alkitab yang akan kita bahas pada malam ini dalam renungan malam dengan judul Penghakiman Pemeriksaan. Sahabat dalam Kristus, garis besar nubuatan yang dipelajari pekan ini mendapat dukungan berlimpah di antara para penganut historis Protestan sejak zaman Reformasi. Namun baru pada saat pergerakan Millerisme pada awal tahun 1800-an, penghakiman pemeriksaan 2300 petang dan pagi dengan hati-hati dipelajari dan dipertimbangkan kembali. Lihatlah bagan sebagai berikut. Dalam Daniel 7 disebutkan kerajaan Babel yang digambarkan dengan singa, tetapi dalam Daniel 8 tidak disebutkan. Dalam Daniel 7 disebutkan kerajaan Media Persia yang digambarkan dengan binatang beruang. Dalam Daniel 8, kerajaan Media Persia dilambangkan dengan hewan kambing. Dalam Daniel 7 disebutkan kerajaan Yunani yang digambarkan oleh binatang macan tutul. Dalam Daniel 8, kerajaan Yunani digambarkan oleh hewan domba jantan. Kemudian dalam Roma 7, Roma kekafiran digambarkan oleh binatang keempat. Dalam Daniel 8, Romawi kekafiran digambarkan oleh tanduk bergerak secara horizontal. Kemudian dalam Daniel 7, Roma kepausan digambarkan oleh tanduk kecil. Dalam Daniel 8, Romawi kepausan digambarkan oleh tanduk bergerak secara vertikal. Saudaraku, bacalah Daniel 7 ayat 9 sampai 14 dan Daniel 8 ayat 14 dan 26. Dari bacaan ayat tersebut, apakah yang terjadi di surga sebagaimana digambarkan dalam ayat-ayat ini? Setelah periode penganiayaan pada abad pertengahan yang berakhir pada tahun 1798 dengan penangkapan dan pemenjaraan Paus oleh Jenderal Berthier, baca Wahyu 13 ayat 3, Daniel 7 dan 8 berbicara tentang penghakiman. Penghakiman terjadi di surga, di mana majelis pengadilan duduk. Baca Daniel 7 ayat 10, New King James Version. Dan seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, datang kepada yang lanjut usia. Baca Daniel 7 ayat 13, New King James Version. Ini adalah pemandangan penghakiman yang terjadi setelah 1798 dan sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Pemandangan penghakiman dalam Daniel 7 ini secara langsung sejajar dengan pembersihan bait suci dalam Daniel 8 ayat 14. Keduanya membicarakan hal yang sama. Menurut Daniel 8 ayat 14, waktu penyucian bait suci yang merupakan terminologi hari pendamaian adalah 2300 petang dan pagi atau hari dengan prinsip-prinsip tahun hari. Ini melambangkan 2300 tahun. Titik awal dari 2300 tahun terdapat dalam Daniel 9 ayat 24, di mana nubuatan 70 minggu atau 490 tahun adalah catak atau dipotong dari penglihatan 2300 hari dalam Daniel 9 ayat 24. Nyatanya banyak para ahli dengan tepat melihat nubuatan 2300 hari atau 2300 tahun dari Daniel 8 ayat 14 dan nubuatan 70 minggu atau 490 tahun dari Daniel 9 ayat 24 sampai 27 sebagai dua bagian dari satu nubuatan. Ayat berikutnya dalam nubuatan 70 minggu, Daniel 9 ayat 25 memberikan permulaan periode waktu
sejak keluarnya perintah untuk membangun dan memulihkan Yerusalem. New King James Version. Tahun untuk peristiwa ini adalah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Esra 7 ayat 7. Mari kita baca Esra 7 ayat 7. Juga berangkatlah pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta atau 457 sebelum Masehi. Menghitung 2300 tahun ke depan, kita sampai pada tahun 1844 yang tidak lama setelah tahun 1798 dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Inilah saat Yesus masuk ke bilik Maha Kudus dan memulai pekerjaan pengantaraannya, membersihkan bait suci surgawi. Lihat bagan pada pelajaran hari Jumat. Demikianlah renungan malam kita pada hari ini, saudara. Biarlah kita bisa dengan teliti memahami kebenaran firman Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan ini menjadi dasar sejarah yang terjadi di dunia, dan semuanya akurat. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajarkan kami betapa penghakiman pemeriksaan berjalan, di mana Engkau Yesus sudah mulai melakukan pemeriksaan atas kehidupan kami. Biarlah kami hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan, dan dibawa pada penurutan untuk keselamatan-Mu. Biarlah Tuhan kami selalu takut untuk menjauh daripada-Mu Bapa, sehingga kami hidup dalam kesucian, kebenaran, dan keagungan-Mu. Pimpinlah kami dalam segenap kehidupan kami Yesus. Biarlah Roh Kudus, tuntunan-Mu, arahan-Mu, dan terang kasih-Mu menjadi bahagian kami dalam setiap kehidupan kami, dan kami tidak pernah lepas dari tangan kemurahan-Mu Bapa. Biarlah segala sesuatu, terutama kondisi kesehatan kami, ekonomi kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, harapan-harapan kami Tuhan, tetap dibangun berdasarkan kasih setia-Mu saja. Biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau Bapa memberikan yang terbaik bagi kami dan memberikan hikmah supaya kami maju dalam kebenaran-Mu dalam situasi tersulit apapun, termasuk dalam situasi masih terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Biarlah Bapa, kami tetap percaya padamu, beriman padamu, dan bertahan melalui semua pencobaan hanya karena kasih kemurahan-Mu saja Yesus. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Mohon sempurnakan doa kami dan berikan kami arahan yang terbaik Roh Kudus. Di dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Beli jeruk 10 biji, buah jeruk milik Pak Burhan. Saat kesabaran sedang diuji, berdoalah selalu kepada Tuhan. Horas.